Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, kapan waktu yang tepat mengqadha salat qabliyah subuh dan salat witir? Jazakallahu khairan. Kapan waktu yang tepat mengqadha salat qabliyah subuh dan salat witir? Jazakallahu khairan. Naam. Dalam hadis disebutkan bahwa ada salah seorang sahabat yang bernama Qais radhiyallahu taala anhu. Beliau mengqadha salat qabliyah subuhnya setelah selesai salat subuh. Jadi ketika beliau memasuki masjid tidak mendapati kesempatan untuk mengerjakan qabliyah subuh karena beliau telah mendapati salat jamaah yang telah ditegakkan, dan kita tahu ketentuannya idza uqimatis shalah fala salata illal maktubah. Kita tahu ketentuannya bahwasanya apabila salat yang fardu telah ditegakkan pelaksanaannya, maka tidak ada lagi salat-salat yang sunnah kecuali salat yang fardu, yang wajib, yang telah ditentukan. Maka sahabat ini ketika memasuki masjid, dia mendapati salat fardu telah ditegakkan, sehingga tidak mendapatkan kesempatan dia untuk mengerjakan salat sunnah qabliyah subuh yang pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Nabi SAW mengatakan, raka'atil fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik pahalanya dibandingkan dunia dan seisinya. Subhanallah. Maka sahabat ini merasa sangat menyesal, ya, merasa sangat rugi apabila tidak bisa mengerjakannya, sehingga beliau akhirnya mengerjakan salat itu dengan mengqadhanya selepas salat subuh. Maka Nabi SAW bertanya kepadanya, "Salat apa engkau?" Maka sahabat ini pun mulai mengatakan alasannya bahwa tadi dia tidak sempat mengerjakannya karena sudah melihat jamaah sudah ditegakkan. Maka Nabi pun SAW tidak melarangnya, dan ini menjadi takrir ketetapan bolehnya mengqadha salat qabliyah subuh setelah salat subuh, ya. Ini cara yang pertama bagaimana mengqadha salat qabliyah subuh yang terlewatkan. Cara yang kedua, dan cara ini yang dirajihkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan yang terbaik hendaklah dia mengqadhanya setelah matahari terbit dan memanjang, telah masuk waktu duha. Itulah waktu yang terbaik dia mengqadhanya. Mengapa? Karena beliau ingin menggabungkan antara adanya larangan mengerjakan sholat setelah sholat subuh, ya, karena itu di antara waktu yang terlarang, ya. Maka kalau dia ingin mengqadha, maka yang terbaik adalah dia mengqadhanya bukan pada waktu yang terlarang. Dia mengqadhanya di waktu ketika matahari telah terbit dan meninggi, ya. Maka itulah waktu yang terbaik untuk dia mengqadhanya. Ini pendapat yang dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Namun wallahu a'lam bishawab, zahir hadis menunjukkan bahwasannya tidaklah terlarang seseorang untuk mengqadhanya selepas salat subuh, ya. Karena Nabi SAW tidak melarangnya, Nabi membiarkannya. Ini menunjukkan bahwasanya boleh. Adapun yang dimaksudkan waktu yang terlarang mengerjakan salat sunnah setelah subuh, maka itu adalah salat sunnah mutlaqah yang tidak memiliki sebab. Adapun salat sunnah yang dilakukan oleh seseorang dan memiliki sebab dia melaksanakannya, maka itu tidaklah terlarang sekalipun di waktu yang terlarang. Inilah pendapat yang lebih haraju, wallahu a'lam bishawab. Maka tidaklah mengapa seseorang untuk mengerjakannya selepas salat subuh atau ketika dia telah mendapati waktu salat duha ketika matahari telah meninggi. Ini yang berkaitan dengan salat qabliyah subuh. Bagaimana dengan salat witir? Mengqadha salat witir. Salat witir ahibati fillah yang dimuliakan Allah, ketentuannya dia termasuk dalam lingkup salat malam, salatul lail. Dan salat malam ketentuan dasarnya waktu pelaksanaannya min ba'di salatil isya, dari setelah selesai mengerjakan salat isya sampai menjelang masuknya waktu salat subuh. Ya, inilah waktu seseorang boleh mengerjakan salat malam, dan diantara salat malam itu adalah salat witir. Namun bagaimana kalau kondisinya seseorang tidak terbangun di malam hari, ya, dia tidak mendapati waktu untuk bisa bangun di malam hari, sedangkan dia telah terbangun sudah masuk waktu subuh, maka apakah boleh dia mengqadhanya? Maka para ulama menerangkan boleh seseorang untuk mengqadha salat witir dengan 2 cara. Cara yang pertama, dia mengqadhanya antara adzan dengan iqamah salat subuh. Seseorang boleh mengqadha salat witirnya antara adzan dengan iqamah salat
salat subuh. Ya, ada 5 sahabat yang diriwayatkan pernah mengqadha salat witirnya antara adzan dengan iqamah subuh. Di antaranya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian Abdullah bin Umar, ya, dan sahabat Ubay bin Ka'ab. Ya, 5 sahabat ini diriwayatkan pernah mengqadha salat witirnya antara adzan dan iqamah salat subuh. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, dia boleh mengqadhanya ketika telah memasuki waktu siang atau permulaan duha. Ya. Dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan penuturan Aisyah, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menuturkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza fata 'anil witri bilailin limaradin aw naumin shallaha bin nahari 12 raka'ah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila luput dari sholat malamnya, sholat witirnya di malam hari karena faktor sakit atau karena tertidur, ya, maka Nabi mengqadhanya di siang hari 12 rakaat. Nabi mengqadhanya sebanyak 12 rakaat. Syekh Shalih bin Utsaimin menuturkan, siapapun yang ingin mengqadha sholat witirnya, maka ketentuannya dia harus menggenapkan bilangan rakaatnya. Dia harus menggenapkan bilangan rakaatnya berdasarkan penuturan Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Nabi SAW memiliki kebiasaan setiap malamnya salat 11 rakaat. Ya, Nabi SAW disebutkan oleh Aisyah, karena Nabi SAW ma yazidu fi salatil lail fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat. Aisyah mengatakan Nabi SAW tidak pernah menambah salat malamnya baik Ramadan maupun di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Artinya apa? Nabi SAW memiliki kebiasaan sholat malamnya itu 11 rakaat. 11 rakaat. Ketika Nabi SAW satu kesempatan tidak bisa mengerjakan sholat malamnya karena sakit di malam hari atau karena tertidur di malam hari, maka Nabi mengqadhanya di siang hari dengan ketentuan melaksanakannya 12 rakaat. Ya. Sedangkan kebiasaan Nabi melakukan di malam hari 11 rakaat setiap hari, baik Ramadan maupun di luar Ramadan. Ya. Akan tetapi ketika Nabi mengqadhanya di siang hari, maka Nabi menggenapkannya dengan 12 rakaat. Oleh karenanya Syekh Shalih bin Utsaimin mengatakan rahimahullah, siapapun yang ingin mengqadha salat witirnya, maka ketentuannya dia harus menggenapkan bilangannya. Kalau Anda memiliki kebiasaan salat witir 3 rakaat, kemudian luput di malam hari, Anda boleh mengqadhanya namun dengan ketentuan salat 4 rakaat. Kalau Anda biasa mengerjakan salat witir 5 rakaat di malam hari, kemudian luput di malam hari, Anda tidak bisa mengerjakannya, maka Anda mengqadha silakan 6 rakaat. Kalau Anda biasa mengerjakan 7 rakaat, maka silakan mengqadhanya 8 rakaat. Ya, ini diantara cara bagi seseorang yang ingin mengqadha salat witirnya. Wallahu a'lam bishawab.